Iya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Gilbertus Abel Kandida dari 11 TPK nomor absen 10. Saya Raito Maximus Dwi Siregar dari 11 TP3 absen 31. Saya Arza Demai Fidika Prakosa dari 11 TP3 absen 2. Jadi di sini kita akan membuat video tentang Gedung Juang 45. Video ini adalah video proyek asesmen sumatif akhir semester dari mata pelajaran sejarah dan bahasa Jawa. Fase E kelas 11 semester 1 SMK Katolik Santo Mikael Surakarta. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Kali ini saya Arza Demai Fidika Prakosa akan menjelaskan alih fungsi bangunan dan fungsi saat ini. Jadi setelah kolonialisme berakhir, fungsi bangunan mengalami banyak perubahan. Pada masa awal kemerdekaan, bangunan ini sering diambil alih pemerintah maupun masyarakat dan digunakan sebagai fasilitas umum, seperti panti asuhan, sekolah, markas perjuangan, kantor pemerintah, dan ruang sosial bagi masyarakat. Untuk fungsi saat ini, sekarang bangunan ini tidak lagi sekedar peninggalan fisik. Fungsinya berkembang menjadi destinasi wisata sejarah, ruang edukasi bagi pelajar dan penelitian, area kegiatan budaya dan komunitas, ikon kota yang memperkuat identitas lokal. Bangunan tersebut dirawat dan direvitalisasi agar tetap relevan, tanpa menghilangkan karakter historinya. Halo teman-teman, bertemu dengan saya Raito Maximus. Di sini saya sudah berada di dalam Gedung Juang 45. Saya akan menjelaskan tentang pembangunan dan tujuan serta fungsi Gedung Juang pada masanya. Yang pertama, pembangunan. Bangunan bersejarah ini didirikan pada masa kolonial sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat struktur kekuasaan di wilayah Surakarta. Arti strukturnya mengikuti gaya kolonial dengan material yang kuat seperti batu bata dan kayu jati, sehingga masih dapat bertahan hingga sekarang. Pembangunan ini tidak hanya menunjukkan kekuatan arti struktur Eropa pada masanya, tapi juga menunjukkan bagaimana pemerintahan kolonial menata ruang kota untuk kepentingan kekuasaan mereka. Yang kedua, tujuan dan fungsi pada masanya. Pada awalnya berdiri, bangunan ini digunakan sebagai fasilitas resmi pemerintahan Kota Surakarta pada masa kolonial, mulai dari kantor administrasi, pusat logistik, hingga tempat aktivitas militer. Fungsinya sangat strategis karena menjadi pusat kontrol politik, ekonomi, dan keamanan wilayah tersebut. Selain itu, bangunan ini juga berfungsi sebagai ruang perkumpulan para pejabat di masa kolonial, menjadikan simbol kehadiran dan dominasi kekuasaan asing di tengah masyarakat lokal. Sekarang bersama saya Gilbertus Abel Kandida. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan dampak sosial dan keberadaan bangunan Gedung Juang 45 ini pada zaman sekarang. Keberadaan bangunan ini sangat bersejarah dan memberikan dampak sosial yang sangat besar bagi masyarakat sekitar. Bangunan ini menumbuhkan rasa bangga terhadap peninggalan sejarah dan budaya bagi warga Kota Solo, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga sejarah. Selain itu juga, keberadaan wisata sejarah di area tersebut mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui pedagang, pemandu wisata, dan UMKM di sekitarnya. Bangunan ini juga menjadi ruang interaksi sosial yang mempererat hubungan antar warga, sehingga memberikan manfaat budaya dan sosial bagi kehidupan masyarakat saat ini. Terima kasih.
Untuk kegiatan selanjutnya, kita akan berwawancara dan atau bertanya-tanya dengan warga-warga sekitar di Gedung Juang 45. Saksikan keseruannya. Bu, kados pundi masyarakat punika rumiyin krasa melu nduweni bangunan sejarah punika utawi namung nyawang kemawon. Ye, ikut mempunyai mas. Oh, terus pertanyaan yang kedua Bu, menawi dipun parengaken punapa alih fungsi bangunan punika saged ndadekaken masyarakat langkung bangga kalian sejarah pun piyambak. Ye, saya mas. Saya Ye, matur suwun Bu. ye. Ya, balik lagi bersama saya Abel. Jadi di sini saya ingin berwawancara dengan Mas siapa? Mas Rahmat Sardiaja. Dengan Mas Rahmat. Jadi Mas Rahmat, panjenengan bangunan niki napa wonten pengaruhi di warga sekitar, entah ekonomi napa keadaan sosial lingkungan. Kalau untuk pengaruh ekonomi mungkin agak lebih hidup ya, lebih rame kayak yang sebelumnya tadi. Jadi yang sini kan dulunya jalan mati, sekarang buat jualan jadi tambah rame. Terus itu juga ada warung kopi kan. Kalau malam kan lampunya nyala semuanya, jadi kelihatan kalau oh ini pusat orang jajan, pusat orang jalan-jalan, pusatnya orang nongkrong. Jadi lebih tambah warungnya lebih tambah rame yang ada di sekitar sini. Kalau untuk pengaruh sosialnya mungkin ya standar aja, ndak ada kesenjangan sosial ya, mungkin yang dulunya mangkrak sekarang jadi tambah ramai lagi seperti itu. Nah, Mas saged nyariosaken nyeritan nggih. Contoh nyoto boten teori mawon, nanging pripun pangarah-bibawane tumrap pedagang cilik, UMKM utawi lingkungan sekitar. Untuk pengaruh ke UMKM, untuk biasanya menambah yang dulunya kan sini dulu ndak bisa buat lewat. Dulu kan kalau jualan cuma siang, sekarang malam jadi tambah ramai. Tambah ramai. Karena dulu kan situ sempat mangkrak kan, Iya. nggak ada aktivitas sama sekali. Kalau malam ada aktivitas, sekarang jadi tambah ramai. Gitu. Makasih nggih Mas. Sekian, terima kasih. Nyun sewu Mas, miturut panjenengan owah-owah fungsi bangunan punika sampun paring pengaruh punapa datang masyarakat sekitar. Bangunan yang mana? Bangunan Juang 45. Gedung Juang itu kalau mungkin hari ini mungkin dibuat untuk gedung pertemuan ya, sama biasanya pernikahan sama warung kopi. Kalau zaman dulu emang belum ada. Kalau dulu tuh waktu aku kecil itu memang main di situ buat main anak-anak waktu aku masih SD. Tapi terus lambat tahun ketika udah nikah terus jadi gedung Juang, terus jadi gedung pertemuan, terus ada warung kopi. Dulu awal mulanya itu kan asrama militer, udah nggak dipakai, terus kadang anak-anak main ke situ. Setelah itu malah dibangun gedung Juang itu buat gedung pertemuan sama warung kopi itu. Enten pengaruh kangge masyarakat mboten Mas? Kalau pengaruhnya mungkin sini kan jalan dulu kan sini pusat kulineran kan. Jalannya kan nggak bisa lewat. Sekarang bisa jadi lewat. Yang jualan tambah ramai juga. Di situ ada warung kopi juga, jadi tambah ramai juga. Jualannya. Menawi saged punapa masyarakat mriki rumiyin lan samenika krasa wonten bedane aktivitas sawise bangunan punika dipun ngresiki utawi dipun fungsikake melih. Karena kalau mangkrak itu kan kesannya malah horor, kesannya malah medeni. Tapi kalau sekarang udah digunakan kan, jadi yang dulunya kan kalau malam itu enggak ada lampu dulu. Waktu aku sih enggak ada lampu. Karena mangkrak itu, terus sekarang digadikan gedung Juang itu malamnya ada lampu. Kadang bisa buat jalan-jalan juga kan gitu. Bisa nongkrong ke warung kopi juga. Jadi kesannya itu kalau di
orang-orang sekitar sini agak hidup ini, uang jualan juga kelihatan rame. Terus buat mana tuh itu gedung juang, jadi buat pusatnya kan di sini. Nggih pun. Matur suwun nggih Mas. Jadi usai sudah keliling-liling panjang kita di gedung Juang 45 ini. Banyak sudah yang kita bicarakan pada hari ini, mulai dari penjelasan sejarah awal gedung Juang 45 ini hingga zaman sekarang. Dan kita juga sudah sempat wawancara bersama warga-warga sekitar gedung Juang 45 ini. Sekarang kita mau mencicipi dan menikmati suasana yang ada di Gelato Gedung Juang 45. Oke teman-teman, karena saya sudah muter-muter dari pagi hingga sore hari ini di Gedung Juang 45, banyak sekali spot-spot foto yang sangat bagus. Saya mikirnya pertama, Gedung Juang itu tempatnya membosankan, seperti tempat-tempat kuno, namun ternyata sangat mengikuti perkembangan zaman pada saat ini. Saya sangat merekomendasikan kalian untuk mencoba datang ke gedung Juang 45. Nah, jadi di gedung Juang 45 ini terdapat es krim gelato, guys. Jadi jangan lupa mampir. Ini saya sudah beli es krimnya. Terus di gelato ini juga ada kayak snack-snacknya gitu. Jadi kalau kalian kesini jangan lupa mampir ya. Jadi buat kalian yang ingin tempat ngopi atau spot foto yang kece, kalian bisa mengunjungi Gedung Juang 45 Solo yang terletak di Jalan Slamet Riyadi Surakarta, tepatnya di seberang alun-alun utara. Terima kasih. Sekalian tunggu.